Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjanah, nomor induk mahasiswa 18030008 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, Cimahi, Bandung. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Implementasi Program Kewirausahaan Sayur Upaya Meningkatkan Perekonomian Pondok Pesantren. Langsung saja, yaitu pada latar belakang penelitiannya, pondok pesantren merupakan sebuah intuisi budaya yang lahir di atas prakarsa dan inisiatif masyarakat yang bersifat otonom. Sejak awal berdirinya, pondok pesantren merupakan potensi strategis yang ada di tengah kehidupan sosial masyarakat. Kebanyakan pondok pesantren mempromosikan dirinya hanya sebagai pendidikan keagamaan saja. Akan tetapi sejak tahun 1970-an, beberapa pondok pesantren telah berupaya melakukan reposisi dalam menyikapi berbagai persoalan masyarakat seperti ekonomi, sosial, dan politik. Pondok pesantren kenyataannya adalah lembaga potensial untuk bergerak ke arah ekonomi berbasis rakyat. Jika pondok pesantren hanya menjadi penonton di era yang akan datang, maka lembaga-lembaga ekonomi mikro lainlah yang akan bergerak ke arah kemajuan, menurut Jamaluddin ND. Dan menurut Rusdiana pada tahun 2018 menyatakan bahwa semakin maju negara dan semakin banyak orang yang terdidik di dunia wirausaha, maka akan dirasakan penting. Hal ini karena pembangunan akan lebih mantap jika ditunjang oleh wirausahawan yang handal. Kewirausahaan merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dari masalah yang dihadapi oleh setiap orang. Pondok pesantren bukan sebagai lembaga pendidikan non-formal atau pendidikan keagamaan saja, akan tetapi pondok pesantren juga harus mampu membuktikan sebagai lembaga perekonomian untuk mensejahterakan pondok pesantren. Apabila pondok pesantren mampu mengimplementasi program kewirausahaan, maka hal ini dapat meningkatkan perekonomian pondok pesantren. Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan wirausaha menjadi penggerak pondok pesantren untuk menuju perekonomian yang lebih baik lagi. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan proses implementasi program kewirausahaan sayur upaya meningkatkan perekonomian pondok pesantren. Dan yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan hasil implementasi program kewirausahaan sayur upaya meningkatkan perekonomian pondok pesantren. Dan yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program kewirausahaan upaya meningkatkan perekonomian pondok pesantren. Adapun manfaat penelitiannya yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu adanya pengembangan keilmuan pendidikan masyarakat di masa yang akan datang terkait implementasi program kewirausahaan. Yang kedua yaitu adanya konsep pengembangan kapasitas peran pendidikan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program kewirausahaan. Dan selanjutnya yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama yaitu adanya rekomendasi kepada pengelola kewirausahaan untuk evaluasi program dalam meningkatkan perekonomian pondok pesantren melalui program pelatihan kewirausahaan sayur. Yang kedua yaitu adanya rekomendasi modal pelatihan inovatif yang dapat meningkatkan perekonomian pondok pesantren. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
dalam pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono pada tahun 2014 bahwa metode penelitian pada dasarnya yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dan instrumen penelitiannya yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian dan objek penelitiannya yaitu pondok pesantren merupakan sebagai objek dan kewirausahaan bagi santri di pondok pesantren yaitu sebagai objek. Terdiri dari 12 narasumber, 2 diantaranya sebagai pengelola dan pengajar, dan 10 diantaranya sebagai santri dan santriah di pondok pesantren Al-Ihya. Adapun tahap analisis data, yaitu tahap ini dilakukan kegiatan yang berupa mengolah data diperoleh dari narasumber maupun dokumen. Kemudian akan disusun ke dalam sebuah penelitian. Dan adapun metode pengumpulan datanya yaitu instrumen penelitian merupakan sebuah persyaratan utama dalam langkah strategis yang harus disiapkan secara seksama. Langkah-langkah penulisan instrumen ditempuh sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan kisi-kisi penelitian. Kisi-kisi penelitian ini disusun merujuk kepada variabel penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian, sebagaimana dipaparkan pada bab 1. Yang kedua yaitu penyusunan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui tanggapan pendidik mengenai proses implementasi kewirausahaan yang telah dilaksanakan dan untuk mengetahui ada tidaknya tambahan implementasi kewirausahaan di pondok pesantren. Tidak hanya pendidik, namun pengelola pondok menjadi target wawancara untuk menggali informasi mengenai proses implementasi program kewirausahaan tersebut. Setelah itu wawancara dilakukan untuk para santri untuk menggali minat dan motivasi mereka mengikuti kegiatan kewirausahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu penyusunan pedoman observasi. Lembar observasi digunakan sebagai lembar pengamatan yang digunakan untuk mengukur peningkatan perekonomian pondok pesantren. Bagi para santri pada proses implementasi kewirausahaan sayur akan menjadi refleksi ke tahap akhir atau hasil implementasi program kewirausahaan sayur setelah para santri mengikutinya. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Yang pertama yaitu proses implementasi program kewirausahaan sayur upaya meningkatkan perekonomian pondok pesantren. Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses implementasi kewirausahaan sayur dalam upaya meningkatkan perekonomian pondok pesantren, dapat dikatakan bahwa dimulai dari mempersiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan yaitu berupa mobil dan juga gudang untuk menyiapkan hasil sayur yang dikelola oleh santri. Selain mempersiapkan sarana dan prasarana, para pengajar serta pengelola pondok pesantren juga mempersiapkan metode serta media yang akan digunakan dalam implementasi program kewirausahaan sayur di pondok pesantren Al-Ihya. Hal ini media dan waktu disesuaikan dengan kebutuhan implementasi yaitu berupa media sosial yang sudah ada agar dapat mempermudah pemasarannya. Yang kedua yaitu hasil implementasi program kewirausahaan sayur upaya meningkatkan perekonomian pondok pesantren. Hasil implementasi program kewirausahaan sayur menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pengetahuan, kreativitas, serta keterampilan para santri. Hal ini menunjukkan bahwa adanya minat berwirausaha yang sudah muncul dalam diri para santri.
Peningkatan kemampuan dan juga pengetahuan dari santri menjadi salah satu modal minat wirausaha santri yang akan terus muncul dan terus berkembang. Hal ini diperoleh dari hasil implementasi kewirausahaan. Para santri lebih memahami kewirausahaan yang baik menurut syariat Islam. Yang ketiga yaitu faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program kewirausahaan sayur upaya meningkatkan perekonomian pondok pesantren. Berdasarkan hasil penelitian, maka faktor pendukung implementasi program kewirausahaan sayur adalah faktor dari diri sendiri, di mana para santri ingin meningkatkan ekonomi, baik ekonomi keluarga maupun ekonomi pondok pesantren, sehingga membuat para santri untuk ingin menjadi lebih mandiri. Selain dari faktor pendukung, para santri juga menjelaskan bahwa faktor penghambat yang dialami selama implementasi program kewirausahaan sayur adalah adanya penurunan harga maupun hama yang terjadi pada saat musim panen tiba. Akan tetapi ada solusi yang diberikan oleh para pengajar juga pengasuh untuk meminimalisir faktor penghambat yang terjadi. Salah satunya melakukan evaluasi pada setiap bulannya. Hal ini membuktikan bahwa pengajar atau fasilitator sudah memberikan fasilitas terbaik kepada para santri dan juga menunjukkan bahwa pengajar sudah mau mengembangkan potensi diri sebagai fasilitator pada kegiatan implementasi kewirausahaan sayur tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses implementasi program kewirausahaan sayur upaya meningkatkan perekonomian pondok pesantren. Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses implementasi kewirausahaan sayur dalam upaya meningkatkan perekonomian pondok pesantren, dapat dikatakan bahwa dimulai dari mempersiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu berupa mobil dan gudang untuk menyiapkan hasil sayur yang telah dikelola oleh santri. Selain mempersiapkan sarana dan prasarana, pengajar serta pengelola pondok juga mempersiapkan metode serta media yang akan digunakan dalam implementasi kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Ihya. Yang kedua yaitu hasil implementasi program kewirausahaan sayur upaya meningkatkan perekonomian pondok pesantren. Hasil implementasi program kewirausahaan sayur menunjukkan adanya peningkatan kemampuan, pengetahuan, kreativitas, serta keterampilan para santri. Hal ini menunjukkan bahwa adanya minat berwirausaha yang sudah muncul dari diri para santri. Meningkatkan kemampuan dan juga pengetahuan santri menjadi salah satu modal minat wirausaha santri agar terus muncul dan berkembang. Hal ini yang diperoleh dari hasil implementasi kewirausahaan adalah para santri lebih memahami kewirausahaan yang baik menurut syariat Islam. Maka dengan ini pondok pesantren sudah menjalankan tujuan dari adanya pondok pesantren. Yang ketiga yaitu faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program kewirausahaan sayur upaya meningkatkan perekonomian pondok pesantren. Berdasarkan hasil penelitian, maka faktor pendukung implementasi program kewirausahaan adalah faktor dari diri sendiri, di mana para santri ingin meningkatkan ekonomi, baik ekonomi keluarga maupun ekonomi pondok pesantren, sehingga membuat para santri untuk ingin menjadi lebih mandiri. Selain dari faktor pendukung, para santri juga menjelaskan bahwa faktor penghambat yang dialami selama program kewirausahaan tersebut berlangsung adalah adanya penurunan harga ataupun hama yang terjadi pada saat musim panen tiba. Akan tetapi ada solusi yang diberikan oleh para pengajar juga pengasuh untuk meminimalisir faktor
penghambat yang terjadi. Salah satunya yaitu melakukan evaluasi pada setiap bulannya. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama yaitu saran kepada pengelola kewirausahaan. Penyelenggara atau pengelola kegiatan implementasi kewirausahaan sayur di Pondok Pesantren Al-Ihya dapat terus meningkatkan kegiatan kewirausahaan sayur tersebut. Yang kedua yaitu kepada pengajar implementasi kewirausahaan. Pengajar implementasi kewirausahaan meningkatkan terus metode pembelajaran agar para santri terus semangat serta nyaman pada saat mengikuti kegiatan kewirausahaan sayur tersebut. Yang ketiga yaitu kepada pengelola Pondok Pesantren Al-Ihya. Kepada pengelola Pondok Pesantren Al-Ihya memberikan terus semangat dan evaluasi kepada seluruh pengajar agar kegiatan ini bisa memberikan dampak pada lingkungan sekitar pondok pesantren dalam meningkatkan perekonomian umat Islam. Yang selanjutnya yaitu kepada peneliti selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mencari keunggulan dari Pondok Pesantren Al-Ihya selain dari wirausaha, meningkatkan banyak potensi pengembangan santri yang ada di pondok pesantren. Selain itu juga karena kewirausahaan pondok yang sudah baik dan dapat menjadi panutan atau contoh bagi pondok lain. Namun apabila ingin melakukan penelitian yang sama diharapkan dari sisi lain mengenai kewirausahaan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.